tidak lagi kepada Allah tetapi kepada jimat, kepada barang, kepada segala sesuatunya, ya ini jadi masalah gitu. Ya ini berbahaya, bahkan kalau misalnya wah kita pergi kemudian kita nggak bawa ATM, sebagaimana kita memang keperluan ATM itu penting secara fungsi nggak ada masalah, tapi ketika ATM itu lebih dari sekedar fungsi ya jadi jimat gitu ya, kan bahaya gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang mistis, padahal nggak boleh seperti itu. Harus kita itu fungsi aja, segala sesuatu barang itu fungsi. Jadi jangan sampai bilang bahwa wah saya kalau nggak pakai ballpoint ini nanda tangan nggak akan hoki nih gitu ya, nggak akan cuan nih. Nah, itu udah sesuatu siri kecil yang terjadi. Karena perintah karuhun, kula durut karena perintah karuhun. pasihan kula. Anu dipikir hoyo. Ya stop dulu. Ini mah bahasa ibu saya nih. Kula nurut kan karuhun. Jadi kula itu saya. Ini bahasa Sunda nih. Bahasa Sunda leluhur. Lanjut. Kula janji Bakal setia ka karuhun. Keinginan kamu tuh nggak bisa ibu ikutin lagi, Dan. Ibu kenapa sih nggak pernah ngertiin Dani? Udah berapa lama ibu modalin kamu, Dan? Diantar siapa kamu? temen. Nih lihat nih teh. Basi tuh, lauk sama nasinya bau. Ini tadi siang-siang ya tiba-tiba si itunya apa penampakannya di siang-siang ya ini ya. Wah hebat juga nih, biasanya kalau terus gitu. Ayo lanjut. Kakak, udah haus. Ambil sendirilah, kan gampang tinggal ke bawah, Dot. Usaha saya 3 bulan terakhir ini macet dan saya mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada sesuatu di badan kamu. Kamu memiliki perjanjian dengan jin. Jika perjanjian untuk memberi sesajen diingkari, jin itu akan menyerang kamu. Ini wangi. Ibu tak cuma pengen kalian bertiga jadi orang sukses. Ada kiai yang bisa ngebantu ibu kalian. Kita harus keluarkan jin dan jimat yang ada di dalam tubuh ibu kamu. Olah pepelon maneh. Coba kita dengar dulu sinopsisnya. Seperti apa nih sinopsisnya? Ya, baik Ustadz. Ya. Jadi di episode kali ini kita membahas film Menjelang Ajal. Jadi sinopsisnya Ustadz, film ini mengisahkan tentang seorang ibu tunggal bernama Sekar, yaitu yang diperankan oleh Syarifah Danis, yang berjuang menghidupi 3 anaknya dengan membuka warung makan sederhana. Demi meningkatkan penjualan, Sekar memutuskan untuk meminta pengaruh supranatural dari seorang dukun bernama Ma Ambar. Tadinya emang nggak laku? Kurang kayaknya, kurang laku. Betul? Awalnya warung makan Sekar ramai pengunjung. Namun setelah Ma Ambar meninggal, makanan di warung tersebut cepat basi dan terjadi hal-hal aneh. Ternyata, jin yang dulunya membantu Sekar ini menuntut bayaran, mengganggu dan mengancam keselamatan keluarganya. Karena biasanya Ma Ambar yang memberi makan atau imbalan kepada jin ini. Tetapi setelah Ma Ambar meninggal, jin tersebut malah mengganggu Sekar dan keluarganya. Film ini menggambarkan perjuangan Sekar dan anak-anaknya dalam menghadapi konsekuensi dari perjanjian supranatural yang telah dibuatnya. Olah pepelon maneh. Itu yang perjanjiannya Ma Ambar apa sih anaknya? Ibu Sekar ini yang punya warung makan. Oh ini, kalau Ambar itu siapa? Dukun. Oh tapi meninggal dukunnya. Iya, meninggal. Gitu. Oh gitu. Gitu Ustadz. Oke. Jadi sebetulnya kalau saya lihat
ini tuh cerita tentang pesugihan. Ini tuh, tahu nggak pesugihan apa artinya? Sugih itu artinya kaya. Dalam bahasa Jawa ya, sugih. Bahasa Sunda juga ada sugih. Itu kaya. Jadi pesugihan itu bagaimana dipahami kaya dengan cara instan atau cara yang cepat gitu. Nah, biasanya kalau orang udah tidak mau berproses ya, dia ingin instan. Kalau sekarang sih ditemukan yang namanya teknologi gitu ya, pengen cepat, pakai AI, pakai software, pakai segala sesuatu yang bersifat teknologi ya, yang menjadikan ikhtiar kita. Kalau dulu itu kan gak ada teknologi, jadinya apa? Jadinya masuk ke dalam hal-hal yang magis gitu. Kan orang kalau zaman sekarang pengen cepat pergi dari sini pakai pesawat, misalnya ke manapun. Kalau dulu kan dipahami ada ilmu-ilmu yang tiba-tiba bisa secara cepat kemudian orang itu ada di mana gitu. Nah, dulu dipahami bahwa yang namanya cara cepat untuk mendapatkan sesuatu itu dengan bekerja sama dengan jin gitu. Nah, inilah yang membuat orang-orang itu kemudian ingin instan dan bekerja sama dengan jin. Salah satunya insan pengen kaya. Ada istilah babi ngepet lah, ada istilah ke Gunung Kawi lah, ada istilah macam-macam. Tetapi yang jelas biasanya mereka melakukan perjanjian dengan jin dengan melakukan ritual-ritual yang mistis gitu ya, yang kemudian wallahu alam bisawab ya, artinya apa yang kemudian diminta oleh jin tersebut untuk timbal baliknya ya. Kalau di daerah saya itu dulu itu ada yang kemudian dipahami oleh masyarakat, kalau untuk membuat satu warung atau satu dagangan laku itu kayak ada monyetnya yang ngencingin gitu loh ya, sering dengar itu kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian yang kita juga nggak paham gitu ya di zaman sekarang, tapi dulu banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu, dan ini film kayaknya mengangkat tentang itu. Tetapi kemudian karena ini film genre horor ya, jadi harus ditambah-tambahkan hal-hal yang menakutkannya gitu. Padahal tidak ada yang menakutkan dari dagangan yang dikencingin jin supaya laku gitu. Tidak ada yang menakutkan kecuali terjadinya kesyirikan. Yang ditakutkan adalah apa ya, dosa besar kan gitu. Kalau ini ada terlibat hantu-hantu dan lain-lainnya gitu ya, supaya ya namanya juga film ya kan, kurang lebih begitu. Ayo lanjut. Oke, baik Ustadz. Jadi pada adegan awal film ini kita diperlihatkan seorang ibu yang bernama Bu Sekar sedang memasang sesuatu di badannya, dibantu oleh Mak Ambar yang dukun tadi Ustadz, dan membuat perjanjian kepada leluhur atau jin yang bernama Nyi Wengi. Maksudnya untuk melariskan dagangan Ibu Sekar. Nah, pertanyaannya Ustadz, gimana sih pandangan Islam tentang pertanggungjawaban selama di akhirat nanti kalau seseorang menggunakan pesugihan gitu Ustadz? Kula nurut kana parentah karuhun. Kula nurut kana parentah karuhun. Pasihan kula Anu dipikah hoyong. kula janji Bakal setia ka karuhun. Syirik. Jadi artinya gini, ketika orang berharap sesuatu itu bukan datang dari Allah, itu masuk ke dalam kesyirikan. Jadi dia menggantungkan sesuatunya kepada yang lain, bukan kepada Allah. Padahal kalau tauhid ya, kalau tauhid kita tahu la ilaha illallah, itu tidak ada Tuhan selain Allah. Baik dalam segala apapun yang kita lakukan, semuanya harus kita gantungkan kepada Allah. Ikhtiar kita lakukan, kita berharap pada Allah. Segala sesuatunya kita mohonkan kepada Allah. Segala sesuatunya kita menopang diri kita kepada Allah, dan semuanya itu la ilaha illallah. Ketika kita tiba-tiba berpaling dari Allah gitu, nah itu muncul syirik. Nah, kalau syirik tadi pertanyaan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah ya, orang itu mati dalam keadaan syirik gitu. Orang syirik kemudian tobat, wallahu alam bisa diampuni bisa enggak. Tapi kalau orang syirik kemudian mati dalam keadaan syirik, ya itu udah masuk neraka langsung, jahanam, tidak diampuni oleh Allah.
Bahkan ada satu kitabnya khusus, kitab yang adalah orang-orang yang syirik gitu. Oke, baik Ustadz. Ustadz boleh tolong ditanyakan ke Ciniti, dalam film ini ternyata diambil dari kisah nyata Ustadz. Apakah latar belakang sutradara yaitu Hadrah Daeng Ratu dalam membuat film ini Ustadz? Ciniti, ini film Menjemput Ajal ini katanya dari kisah nyata. Apakah ada data yang menyebutkan itu? Film Menjelang Ajal memang terinspirasi dari kisah nyata, tapi bukan diangkat langsung dari satu kejadian spesifik. Sutradara film ini, Hadrah Daeng Ratu, mengatakan bahwa ide cerita film ini datang dari pengalaman orang-orang di sekitarnya. Mau aku carikan lebih detail tentang kisah nyata yang menginspirasi film ini? Nggak perlu. Alasannya apa ya? Ini diangkat membuat film ini tuh. Film Menjelang Ajal diangkat dari kisah nyata tentang praktek pesugihan di sebuah desa di Jawa Timur. Sutradara film ini ingin mengangkat tema tabu ini ke layar lebar dan memberikan sentuhan horor yang mencekam. Mau aku carikan lebih detail tentang kisah nyata yang menginspirasi film ini? Terima kasih. Ya, jadi memang kalau tadi disebutkan dari kisah nyata, tapi sebetulnya nggak spesifik ya. Artinya ada beberapa orang-orang ya yang berkeyakinan untuk kemudian membuat sajen, membuat segala sesuatu ya agar supaya dagangannya laku gitu kan ya. Ada yang dengan, kalau di barat itu ada patung kuda, tapak kuda tuh apa? Kaki kuda gitu ya. Sepatu kuda, ada kodok, ada kucing, ada macam-macam lah, ada sajen, ada segala macam. Itu yang kemudian upaya orang-orang untuk dengan keyakinannya masing-masing. Nah, kalau kita orang-orang Islam ini, kita segala sesuatunya justru untuk dagangan laku itu pertama kan halalan thayyiban dulu gitu. Dengan halalan thayyiban dan insya Allah kemudian ikhtiar dengan cara-cara yang syar'i untuk membuka pintu langit. Karena apa? Karena yang mendatangkan rezeki itu Allah. Nah, mereka ini tidak terlalu yakin atau tidak yakin bahwa Allah yang mendatangkan rezeki, makanya mereka itu berkaitan dengan jin dan lain-lain gitu ya. Dan tadi ada jimat gitu. Nah, itu yang jimat ini kan sebetulnya tanda kesirikan. Iya. Jadi jimat itu digunakan dan membuat orang itu percaya bahwa ini akan mendatangkan sesuatu pada dia kan gitu. Sesuatu kebaikan pada dia. Padahal yang mendatangkan itu kan Allah. Nah, inilah yang harus kemudian hati-hati kita dalam memandang tauhid tadi, segala sesuatu yang kita kemudian tidak lagi kepada Allah tetapi kepada jimat, kepada barang, kepada segala sesuatunya, ya ini jadi masalah gitu. Ya ini berbahaya. Bahkan kalau misalnya kita pergi kemudian kita nggak bawa ATM, sebagaimana kita memang keperluan ATM itu penting secara fungsi nggak ada masalah, tapi ketika ATM itu lebih dari sekedar fungsi ya jadi jimat gitu ya, kan bahaya gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang mistis, padahal nggak boleh seperti itu. Harus kita itu fungsi aja, segala sesuatu barang itu fungsi. Jadi jangan sampai bilang bahwa wah saya kalau nggak pakai ballpoint ini nanda tangan nggak akan hoki nih gitu ya, nggak akan cuan nih. Nah, itu udah sesuatu sirik kecil yang terjadi.